Selamat siang semua. Dapat petunjuk tentang karena hari ini aku itu diuji dengan kesabaran. Tentu aja manusia itu ada batas kesabarannya. Tergantung siapa yang kita hadapi. Dan kecerdasan otak bisa didapat dengan keadaan ataupun dengan kejadian yang sering kita alami. Otak kita itu dilatih untuk cerdas, untuk setiap masalah kita bisa menyelesaikannya. Begitu juga dengan kekuatan dari mental atau kekuatan dari jiwa kita. Itu juga karena keadaan kita akan dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat jiwa dan mental kita itu menjadi kuat. Segala sesuatu yang datang ke diri kita itu untuk mengasah kesabaran kita, mengasah ketajaman otak kita, mengasah kekuatan mental dan jiwa kita atau spirit kita. Jadi kalau ada yang merendahkan aku nih, kenapa aku jadi TKW ke Malaysia, ke Hongkong dan kemanapun, kalian mau tahu? Aku kaya akan pengalaman hidup. Bukan hidup yang senang aja, hidup yang menderita, yang sengsara. Itu udah bagian dari hidup setiap manusia. Yang aku itu udah bisa melewatinya. Dan itu ada kecerdasan otak di dalamnya. Artinya apa? Setiap masalah yang datang, aku itu bisa menyelesaikannya tanpa aku itu dikalahkan oleh keadaan. Contohnya nih, kalau aku kalah dengan keadaan, aku bisa aja gila, stres, ataupun aku bunuh diri. Tapi karena aku pemenangnya, maka aku bisa melewati ujian atau cobaan yang aku lewati. Ini. Jadi kalau kalian meremehkan ilmu pengetahuan orang lain, itu salah besar. Kalau kecerdasan otak di buku ataupun di sekolah-sekolah tentu aja berbeda dengan kecerdasan otak di pengalaman hidup. Nah, contohnya nih, di Hongkong ini aku jadi tahu nih kenapa Hongkong ataupun negara-negara Eropa ataupun Malaysia, Singapura bisa jadi negara maju. Kenapa? Karena hukum yang adil. Ketika korupsi, nggak hanya orang kecil, mulai dari pejabatnya ditangkap, diadili. Bahkan Malaysia, Korea Selatan itu mulai dari mantan perdana menterinya dihukum, diadili. Indonesia nggak hanya mantan presidennya yang kebal hukum, bahkan para ulama, para pejabatnya banyak yang kebal hukum. Tahu kenapa mereka kebal hukum? Karena mereka bagian dari kolusi, korupsi, nepotisme. Jadi Indonesia itu nggak bisa maju karena apa? Karena rakyatnya sendiri mendukung para pejabat yang korup, pejabat yang nggak benar, pejabat yang nggak adil. Karena mereka bodoh, mereka bisa dibodohi pakai partai politik. Kalau kalian mau tahu, anggota dewan atau para pejabat dari partai politik itu kenapa mereka korupsi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, karena mereka perlu ngasih uang ke partai politik yang udah ngasih jabatan ke mereka. Begitu juga para menteri, apalagi seperti menteri agama yang terjebak di kasus korupsi. Dia tahu nggak dia salah? Dia tahu, dia malu dengan perbuatannya, tapi dia harus balikin modal atau dia balikin jabatan yang udah dikasih ke dia dengan apa? Dengan uang. Jadi kalau kalian mau tahu sistem rusak bobrok ini, orang baik pun akan jadi jahat. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian itu jadi presiden, jadi khalifah, jadi imam misalnya, gak mau disalahkan ketika misalnya rakyatnya menderita ataupun rakyatnya terpaksa merampok, begal, penjara karena gak ada pekerjaan. Orang kalau gak ada pekerjaan tentu aja gak makan. Jadi karena perut lapar ini biasanya orang akan melakukan apa aja. Demi apa? Demi bertahan hidup. Siapa yang disalahkan dengan keadaan seperti ini? Pemimpin. Kalau seorang pemimpin gak mau disalahkan, ngapain dia jadi pemimpin? Tuhan kalau milih pemimpin, pasti dia punya karakter yang baik, jujur, adil, amanah, tegas, gak main-main. Tapi kalau
pemimpin pilihan sendiri, pilihan manusia, tentu aja ada sifat jeleknya. Entah dia nggak amanah, nggak jujur, goblok. Dan pilihan manusia ini tentu aja orang bodoh akan memilih orang yang bodoh, tapi orang yang cerdas, orang yang pintar akan memilih orang yang cerdas, orang yang pintar. Jadi kalian tahu kan kenapa Indonesia itu nggak maju? Karena apa? Karena ketika kalian itu dikasih lihat sama Tuhan, oke, melalui bencana Sumatera, Tuhan bilang ke orang Indonesia, orang Indonesia, lihat pejabatmu, lihat penguasamu, dia suka merusak alam, mereka melindungi para pengusaha sawit, pengusaha tambang, sehingga menyebabkan bencana. Bencana itu datang ke kalian, biar kalian sadar, biar kalian koreksi diri. Lain kali kalau memilih pemimpin itu yang cerdas, yang pintar, punya karakter baik. Jangan pilih pemimpin yang bodoh, yang taunya korupsi, nepotisme, merusak alam, sehingga apa? Sehingga bencana itu datang ke kalian. Tuhan itu udah ngasih kalian petunjuk yang gede gaban itu, tapi kalian tetap aja nggak bisa lihat. Ada lagi, Tuhan udah ngasih lihat ke kalian dengan pondok pesantren yang ambruk karena kelalaian manusia, karena kondisi pondoknya yang tidak memenuhi standar keselamatan. Tapi kalian bukannya menghukum pihak pondok, malah kalian itu seperti bilang ke orang kalau seorang kiai, seorang yang di pondok pesantren itu kebal hukum, nggak bisa diadili atas perbuatannya yang lalai. Tuhan itu udah ngasih kalian petunjuk yang gede segede gaban, tapi kalian itu nggak bisa ngelihat, nggak bisa membaca. Tapi ketika kayak orang kayak saya itu njabarin ke kalian, yang ada kalian malah ngebully balik, bilang saya itu nggak punya ilmu karena hanya jadi pesuruh di negara orang. Kalian tahu nggak? Kalau kalian belajar di sekolah, belajar di pondok pesantren itu jauh lebih baik daripada kalian belajar keluar. Kalian nggak tahu di luar itu kalian merasakan yang namanya dihina, dicaci, dibully, disakiti. Tapi kalian harus tetap sadar, tetap sabar. Nih, kalau kalian di sekolah ada batas waktunya. Kalau kalian belajar di pondok pesantren, yang kalian pelajari hanya itu aja. Tapi kalau kalian belajar dari kehidupan nyata, di kehidupan ini, belajarnya lain lagi. Yang diuji itu nggak hanya fisik, tapi juga batin. Makanya kalian kalau mau cerdas beneran, belajar dari pengalaman hidup, biar otaknya itu cerdas karena keadaan, biar mental dan jiwanya kuat karena keadaan. Keadaan itu ngajarin kalian banyak hal. Ini Tuhan udah ngasih kalian petunjuk segede gaban. Tapi kalau ada orang menasihati kalian, yang kalian malah caci balik. Ini kalau kalian mau bodoh-bodoh sendiri, tapi jangan bawa orang lain. Orang lain itu pengen nyelamatin bangsanya, negaranya agar jadi negara maju. Nih, aku jadi gregetan. Kenapa? Karena orang Indonesia sendiri diajak maju nggak bisa. Mereka malah suka dengan pejabat korup, pejabat bodoh. Yang dipilih itu bukan karena kualitas, punya karakter yang baik, jujur, amanah, adil, bijaksana. Yang mereka pilih adalah orang-orang yang bodoh, yang tukang menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, kekuasaan, yang korupsi. Bahkan orang baik yang awalnya baik pun bisa jadi seorang koruptor, seorang mafia. Karena apa? Karena lingkungan. Kalau nggak bisa menjerat orangnya pakai korupsi, nepotisme, ya keluarganya dikasih uang, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan. Mau nggak mau, orang itu akan terjebak dalam lingkaran setan. Ini bahkan seorang menteri pun korupsi. Untuk apa? Untuk balik modal atas jabatan yang sudah dikasih. Begitu juga dengan banyak orang yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, pejabat daerah.
yang melalui jalur politik. Mereka juga akan korupsi, akan menyalahgunakan kekuasaan, nerima sogokan. Karena apa? Karena harus balik modal untuk partai politik. Dan partai politik itu hasil dari siapa? Dari masyarakat yang bodoh, yang bisa dikibuli setiap 5 tahun sekali, hanya dikasih bansos, hanya dikasih sembako, tapi seumur hidup sampai ke anak turunannya akan tetap miskin dan bodoh. Nih, aku kalau bukan karena ketemu orang-orang yang suka merendahkan orang lain, ataupun ketemu orang yang udahlah gak bisa dinasehati, ngeyeran lagi. Nah, masih ada, sampai jumpa.